Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati jamaah dan seluruh keluarga besar Masjid Baitul Hikmah, Ibu dan Bapak yang juga menyaksikan lewat streaming. Alhamdulillah di penghujung bulan Ramadan ini, sebagaimana diajarkan oleh baginda Nabi dan juga diikuti oleh para sahabat, wa antum aqifuna fil masajid. Di penghujung Ramadan itu tidak ada aktivitas baginda Nabi dengan para sahabat kecuali beriktikaf di masjid, terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kenapa iktikaf? Kalau kita lihat dari mulai kita niat saja sudah dicatat. Ini diungkapkan dalam hadis sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin atau dalam sarahnya kitab Dalilul Falihin, babun niyah. Jadi ketika kita berniat untuk satu kebaikan, sudah dicatat sebagai satu kebaikan. Ketika kita melaksanakan kebaikan itu sesuai dengan niat, dicatat sebagai 2 kebaikan. Ketika sempurna melaksanakan kebaikannya, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu bapak yang sudah berniat iktikaf itu sudah dicatat sebagai satu kebaikan meskipun tidak jadi iktikafnya. Tapi kalau jadi iktikafnya dicatat sebagai 2 kebaikan. Nah, berbeda ketika niat bukan yang baik, niat yang tidak baik, itu belum dicatat. Tapi ketika melaksanakan ketidakbaikan itu, maka dicatat sebagai satu keburukan saja. Kemudian kalau bagaimana kalau tidak jadi? Sudah niat berbuat tidak baik tapi menggugurkan niatnya, maka dicatat sebagai satu kebaikan, yaitu menggugurkan niat buruk, itu dicatat sebagai satu kebaikan. Dan beratnya kan begini, kalau kita siang niat sholat tahajud, sudah catat satu kebaikan, Bang. Ternyata sepertiga malam tidak semudah yang direncanakan dan seindah yang direncanakan, berat sekali. Itu sudah catat sebagai satu kebaikan. Nah, yang kedua, kalau kita sudah melangsungkan niat, ya, karena niat itu bisa jadi hanya angan-angan atau ajmun dalam bahasa Arab. Nah, kalau dilaksanakan muqtaronan bi fi'lihi itu menjadi niat. Dari mulai kita melangkahkan kaki di rumah menuju ke Masjid Baitul Hikmah ini, setiap langkahnya sudah langkah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang paling jauh rumahnya itu semakin banyak mendulang pahala surganya. Walaupun jangan muter-muter nanti nggak nyampe-nyampe ke masjidnya juga. Kemudian begitu sampai ke masjid, jika belum punya wudhu, diutamakan kita punya wudhu. Setelah punya wudhu, masuk ke masjid, melangkahkan kaki yang paling kanan, kemudian berdoa. Doanya biasa, mengundang rahmat Allah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan kepadaku pintu-pintu kasih sayangmu. Kalau masuk di Masjidil Haram, tepatnya di Babus Salam, doanya agak panjang. Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahayina rabbana bisalam, wa adkhinal jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Itu baginda Nabi karena rumahnya berhadapan dengan masjid, yang sekarang menjadi maulid Nabi, tempat dilahirkannya baginda Nabi. Kalau kita simpan tali, kemudian diarahkan ke masjid, itu tepat akan masuk ke Babus Salam di Masjidil Haram. Dan beliau membaca itu. Nah, kita masuk, Allahumma ftahli, doanya, ya Allah bukakan kepadaku abwaaba rahmatik, pintu-pintu kasih sayangmu. Jadi begitu masuk masjid, kita sudah mengundang kasih sayang Allah dibukakan kepada kita. Kekuatan kasih sayang itu luar biasa, Pak. Apapun yang dicintainya karena kekuatan kasih sayang itu bisa diberikan. Sesulit apapun karena kita begitu sayang kepada anak kita, akan kita usahakan tuh. Demikian pula
kalau kita dikasih sayangi Allah Subhanahu wa taala, jangankan yang kita minta, yang tidak diminta pun Allah anugerahkan kepada kita karena Allah memiliki kasih sayang. Tapi kalau tidak ada kasih sayang, Pak, jangankan yang mudah, jangankan yang susah, yang mudah pun tidak akan kita berikan. Nah, maka ada fenomena begini. Ini kekuatan kasih sayang Allah. Kalau kita meminta sesuatu, ya, kita rasa ini dibutuhkan, ini diperlukan. Tapi kata Allah itu hanya diinginkan, tapi tidak diperlukan, tidak dibutuhkan. Maka dengan kasih sayangnya Allah itu tidak diberikan. Kita punya anak balita, dia mau main golok misalkan. Kebetulan ayahnya punya golok atau pisau. Mau main golok atau pisau. Kasih sayang orang tua untuk anak yang usianya di bawah 5 tahun, pasti kita akan melarangnya. Ini akan membahayakan. Meskipun dia nangis, nangis, marah, karena tidak tahu. Tapi kita orang tua tahu. Kalau diberikan itu bisa melukai dirinya dan melukai orang lain. Maka wujud kasih sayangnya adalah dengan tidak memberikannya. Betapa banyak doa dan harapan yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi rasa-rasanya tak kunjung diberikan. Kenapa? Allah tahu betul kalau itu diberikan membahayakan buat dirinya dan juga pada orang lain. Minta jabatan yang tinggi, harta yang banyak, nampaknya Allah tidak memberikan nih, karena Allah Maha tahu. Kalau itu diberikan, sangat boleh jadi nasibnya tidak lebih baik. Boleh jadi generasinya Sa'labah. Waktu miskin, rajin beribadah. Ketika sudah banyak ternaknya, dia malah lalai dari beribadah. Allah sayang, wujud sayangnya Allah adalah dengan tidak memberikan apa yang kita minta. Nah, yang kedua, Allah sayang kepada kita supaya bersih dari segala dosa dan kesalahan. Sehingga kalau ada dua hamba Allah yang bermohon kepada Allah, hamba A minta kepada Allah, hamba B juga minta kepada Allah. Hanya bedanya yang ini level ibadahnya sudah bukan hanya melaksanakan amar ma'ruf, tapi nahi munkarnya juga sudah intensif. Sholatnya bukan yang wajib, tapi juga yang sunah-sunahnya. Puasanya bukan hanya yang wajib, tapi yang sunah-sunahnya. Tadarus Al-Qur'annya bukan hanya khatam Quran ketika bulan Ramadan saja, tapi bulan lain pun ada. Dan tidak menyentuh kemaksiatan sama sekali. Hamba Allah yang seperti ini, kalau minta sesuatu kepada Allah, akan cepat dikabulkannya. Sedangkan kalau kita masih STMJ, sholat terus maksiat jalan misalkan, puasa tapi perutnya doang yang puasa, lisannya tidak puasa. Nah, maka akan agak lambat diberikannya. Nah, ada dua hamba yang sama-sama nabung. A nabung ke bank sebulan dia taat ngasih ke bank Rp1.000.000. B juga sama ngasih ke bank Rp1.000.000 per bulan, sama-sama taat. Di bulan 12 cek rekening atau saldonya masing-masing. Ternyata yang hamba A tersimpan di saldonya Rp12.000.000 karena nyimpennya per bulan 1.000.000. 12 bulan berarti 12 juta. Tapi yang B begitu dilihat rekeningnya tidak ada saldonya, malah kosong. Kenapa? Ternyata A ini nyimpen uang ke bank sebulan 1.000.000 nabung. Tapi yang B ini nyimpen uang sebulan 1.000.000 ternyata bukan nabung tapi bayar cicilan. Otomatis saldonya tidak ada. Nah, jadi hamba-hamba yang bermaksiat kepada Allah, berdoa dan bermohon, bersimpuh kepada Allah itu tidak diijabah doa dan harapannya karena doanya itu dialokasikan untuk menutupi dosa dan kesalahan. Nah, sehingga begitulah wujud kasih sayang Allah kepada hambanya. Kemudian begitu masuk ke masjid, kita menghormati masjid. Maka sholat 2 rakaat, sholatnya sholat tahiyatul masjid. Kalau pakai usali sunat tahiyatul masjid di rakaatain, mustaqbilal kiblati, adaan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Surat pertama setelah Al-Fatihah surah Al-Kafirun, surat yang kedua setelah Al-Fatihah pada rakaat kedua baca surah Al-Ikhlas. Nah, kalau tidak hafal Al-Kafirun diganti rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Kulhu, ya, dibedakan sedikit. Ya, biasanya saya coba Pak tanya kalau baca surat Inna atau Innakal Kausar itu hafal semua, tapi begitu disuruh baca surat Al-Kausar tidak pada tahu. Jadi wawuh munding aja. Begitu saya tanya, Bapak Ibu tahu tidak doa Nabi Musa alaihissalam ketika menghadapi Fir'aun, berarti menghadapi masalah berat dan besar, tidak ada yang hafal Pak. Begitu baca satu kalimat saja, Robis Rohli, hafal kabeh. Nah, jadi itu hafal judulnya. Ini iktikaf, kemudian sudah sholat 2 rakaat, nah, kemudian duduk di masjid ini, langsung niat. Kalau diverbalkan niatnya itu Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu an a'takifa fi hadal masjidi taqarruban ilallahi ta'ala. Aku berniat iktikaf, ya, berdiam di masjid ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diam di masjidnya bukan karena pundung pasajeng pamajikan, tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamun kabeneran tas pasajeng pamajikannya kabeneran eta mah.
dan tidak salah juga. Nah, ini Bapak-bapak sekalian, aktivitas berikutnya apa? Setelah di masjid ini, baik yang dijaharkan ataupun dikhafikan, memperbanyak zikrullah, zikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Adzkuruni adzkurukum. Kalian ingat kepadaku kata Allah, aku ingat kepadamu. Allah itu di mana? Aqrabu ilahi min hablil warid. Begitu dekat dengan kita. Ketika ditanya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah itu sangat dekat. Allah menyatakan di Al-Quran begitu dekat dengan kita, tapi kita rasanya tidak merasa kedekatan Allah. Kenapa? Karena belum ingat Allah kuncinya, belum zikrullah. Ketika ingat, jangankan dekat, jauh pun akan serasa dekat. Tapi kalau tidak ingat, jangankan jauh, dekat pun tidak terasa dekat. Contoh, bapaknya pegang gadget, istrinya juga sama, anak-anak juga sama. Duduk di ruangan yang sama, di ruang keluarga, tapi tidak terjadi dialog. Budakna jajal hehe ceri keluar weh. Sebab dia sedang berdialog dengan temannya yang di luar sana. Si ibu na nah hanya licik urang nu menang teh berdialog dengan teman arisannya. Bapakna gelo urang ditinggalkeun padahal sedang ngobrol dengan teman di kantornya. Padahal sudah dekat. Ini disebut tasabuhum jami'a wa qulubuhum satta. Badannya berdekatan tetapi hatinya berbeda-beda. Nah, ini Allah yang menyatakan qarib, aku ini dekat. Kedekatan Allah itu mesti kita rasakan kehadirannya itu dengan adzkuruni adzkurukum, dengan kita mengingatnya melalui zikrullah. Di masjid itu memperbanyak zikrullah atau memperbanyak kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, itu boleh diungkapkan, dimasalkan atau pribadi masing-masing. Nah, itu yang disebut dengan zikir khafi. Atau memperbanyak la ilaha illallah, zikrullah. Atau talil Quran, membaca Al-Quranul Karim. Atau kajian seperti sekarang, membahas ilmu juga boleh. Itu aktivitas dan amaliyah ketika berada di masjid. Apa kekuatan masjid ini, Pak? Kita semua tahu baginda Nabi yang dekat dengan Allah, kekasih Allah, yang dicintai dan mencintai Allah itu dari sisi manusianya, manusia biasa, beliau pun menghadapi tahun-tahun kesedihan yang disebut dengan amul hujni. Kenapa baginda Nabi sedih? Sanes teu acan THR turun kan yang Nabi sedih. Lain tiket ke pulang kampung lebaran teu aya. Sedihnya baginda Nabi itu ditinggalkan oleh istri tercinta, ditinggalkan oleh pamannya, ditinggalkan oleh para sahabat yang mempertahankan Islam karena kalau di Mekah akan dipenjarakan atau dibunuh. Dan di tahun yang sama Allah tidak menurunkan wahyunya. Maka itu oleh para sejarawan Islam disebut sebagai amul hujni. Tahun-tahun yang penuh dengan kesedihan. Netes semplek, nincak semplak. Bagaimana cara Allah menyelesaikan kesedihan Nabi itu? Mengutus malaikat Jibril. Dan baginda Nabi diberangkatkan. Dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu. Jadi cara mengatasi masalah ternyata didekatkan dengan masjid. Nah, untuk hal itu kita bisa melihat, barangkali ibu bapak pernah melihat film India, ya, film India. Itu kalau di film-film India ibadah mereka. Dan ternyata Islam mencontohkan seperti itu. Ketika Nabi sudah berada pada titik terendah, ketika pintu-pintu bumi tidak ada yang terbuka, beliau ketuk pintu langit, pintu aras. Dan caranya adalah beliau ke masjid. Diberangkatkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini kunci. Ketika kita ingin menghadapi masalah, menyelesaikan masalah dan tidak hinggap masalah, jangan jauh dari masjid. Makmurkan masjid. Jadi ketika kita kusut dengan permasalahan kantor kah, dengan permasalahan rumah tangga kah, dan masalah-masalah lainnya, dekati masjid. Itu yang dicontohkan Nabi. Ketika sedih, baginda Nabi berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu. Masjid itu memiliki berkah. Berkah itu dalam pemahaman Syekh Muhammad Ali As-Sobuni dalam Sofatut Tafasir, berkah itu az-ziyadah wa munadobah, bertambah, berkembang. Ziyadatun anil khair, bertambah-tambah kebaikannya. Yang disebut berkah itu saeutik mahi lobanyesa. Rizki berkah itu rizki yang mencukupi. Punya uang sebulan 1 juta rupiah, tapi Allah tekan kebutuhannya sehingga cukup dengan 1 juta rupiah itu. Itu berarti berkah. Malahan bisa nabung, bisa sodakoh oge, kemudian bisa nyisa. Ini berkah. Tapi kalau tidak berkah, dapat 10 juta, tapi anggar kurang kene. Nah, itu tidak berkah. Orang yang hidupnya berkah itu
punya apa-apa, tidak mau apa-apa. Tidak punya apa-apa, tidak mau apa-apa. Orang yang hidupnya tidak berkah, punya apa-apa, mau apa-apa. Tidak punya apa-apa, mau apa-apa. Eta mah leuwih riweuh, Pak. Teu boga nanaon, hayang nanaon, itu lebih riweuh, lebih tidak berkah. Hidupnya tidak berkah sama sekali. Nauzubillahi min dzalik. Nah, jadi sekalipun kita tidak punya ilmu, kalau berkah itu, ilmu yang ada itu bisa dimanfaatkan dan diamalkan. Itu tanda ilmunya berkah, Pak. Tapi betapa banyak orang yang sepertinya punya ilmu banyak, hanya nama loba, mun diskusi ke pangrame wae, dalam mun diskusi teh judul buku ge aya kana puluhanan atuh. Tapi ka masjid tara. Komo itikaf mah berat teuing ieu mah tingkatan kelas Nabi sareng para sahabat ieu mah pan itikaf mah Pak. Salat wae 5 waktu tara ka masjid. Padahal dia deket dengan masjid. Ilmu tentang masjid dia tahu. Nah, ini tidak berkah tandanya. Ilmunya tidak ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Tapi kita-kita yang tidak punya ilmu sampai sekarang tidak tahu naon hadis tentang itikaf, naon ayat tentang itikaf, tapi mengamalkan. Nah, ini ilmu yang bermanfaat. Pedah mau cana WhatsApp, cenah akhir Ramadan teh kudu aya itikaf, cek WhatsApp lain cek hadis atau gitu. Tapi karena jadi ilmu yang bermanfaat, hidayah dan taufik turun, meskipun belum ketemu hadisnya, belum ketemu Qur'annya, tapi yakin itu ajaran Rasulullah dengan para sahabat. Berangkat kita memaksakan ke sini. Nah, ini ilmu bermanfaat. Kalau tidak manfaat, Pak, ilmunya banyak tentang hadis itikaf apal, tentang dalil-dalil itikaf tahu, fadilahnya tahu, tapi tidak itikaf. Berarti ilmunya tidak ilmu nafi. Ingat hadis Nabi menyatakan, an-nasu kulluhum halka ilal alimun. Semua manusia rugi kecuali orang yang berilmu. Wal alimun halka ilal amilun. Orang yang berilmu juga rugi kecuali orang yang mengamalkan. Wal amilun halka ilal mukhlisun. Orang yang mengamalkan pun akan rugi kecuali orang-orang yang ikhlas. Mudah-mudahan kita ikhlas di sini. Amin ya rabbal. Nah, itu ikhlas itu hidupnya sudah seperti garam. Garam itu kalau larut di sayur tidak kelihatan mana warna garamnya, tapi rasanya ada. Jadi orang yang ikhlas adalah yang mendahulukan rasa sebelum warna, mengutamakan fungsi dibandingkan posisi. Nah, lain koordinator iktikaf tapi datang ke dia, koordinator iktikaf tidak datang. Nah, itu berarti mendahulukan posisi dibandingkan dengan fungsi. Nah, ini tidak nyindir siapapun. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini aktivitas ketika iktikaf, dan ternyata iktikaf itu bisa menyelesaikan masalah. Masalah berat yang disebut amul huzni yang dihadapi oleh baginda Nabi, beliau di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maknanya adalah ketika kita menghadapi masalah atau tidak mau ada masalah yang datang menghampiri kehidupan kita, kuncinya adalah masjid. Apakah berlaku di dunia? Tidak. Di alam mahsyar pun ada 7 golongan umat manusia yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari yaumala dilla ila dilluh, pada hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Di antara rombongan yang dispesialkan itu adalah rajulun wa qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Hamba-hamba Allah yang hatinya terpaut pada masjid. Baru membangun masjid saja, siapa yang mau membangun masjid di dunia, dibangunkan gedung di surga. Kan begitu. Baru membangun tuh, Pak. Tapi kalau tidak mengisi masjidnya, nanti gedungnya kosong di sana dan dia tidak bisa masuk ke surga. Gedung nama ayah di surga nganjal, mana di neraka apa celaka, Pak. Sehingga Al-Quran menyebutnya innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirlah yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah. Artinya orang yang tidak memiliki kekuatan iman kepada Allah dan tidak iman kepada hari akhir, itu susah memakmurkan masjid Allah. Tidak ada perjalanan yang paling jauh kecuali perjalanan dari rumah ke masjid, Pak. Untung jihad kita itu beda dengan di Palestina, Pak, atau di negara Timur Tengah lainnya. Berat, Pak. Kalau jihad seperti Palestina, jihadnya mengangkat senjata, pertaruhannya hidup dan mati. Jihad kita di sini di Eastern Hill itu hanya ngangkat selimut, Pak. Begitu Allahu Akbar, jihad kita mengangkat selimut, nyingkirkan bantal, nyingkirkan anggal. Itu jihad kita lebih, tidak ada resiko, tidak ada hidup dan mati, tidak ada kematian resikonya itu. Coba kalau mereka jihad di sana, mungkin pengen tahajud, pengen itikaf seperti sekarang, Pak. Saudara-saudara kita seiman sekeyakinan di Palestina itu mungkin pengen menikmati akhir-akhir Ramadan itu itikaf di masjid. Saya yakin mereka pengen seperti ini, tapi keadaan tidak memungkinkan. Bujang-bujang di Masjid Anu Laletik, di Masjidil Aqsa oge diserang teh ku kehed Yahudi, pan. Bade itikaf panginten eta teh kan sanes bade perang, da teh nyaranak alat senjata, mau itikaf di masjid tapi diserang, Pak, dan itu sudah agenda rutin hampir setiap Ramadan. Sudah berlalu seperti itu, tapi mereka tidak takut, Pak. Resikonya sudah tahu, tahun kemarin saja kalau ke masjid di akhir Ramadan pasti diserang oleh Yahudi dengan senjata yang sangat lengkap itu. Mereka tahu,
Tapi mereka tidak takut, Pak. Datang lagi ke masjid, diserang deh beneran. Saya yakin tahun depan akan datang lagi, Pak. Coba bayangkan kalau mereka hidup di Eastern Hill, Pak. Geus teu balik-balik di masjid. Ada orang Yahudi eueuh, Nasrani eueuh teu ka masjid ka dia. Sanes urang dia urang batur, urang dia memirip. Ini apa beratnya gitu melangkahkan ke masjid. Di sini tuh ada ketenangan. Sekarang kita rasakan ketenangan itu, Pak, oleh diri kita masing-masing ketika berada di masjid. Ini kekuatan yang disebut dengan berkahnya masjid. Nah, kemudian akan selesai masalah itu linur yahumin ayatina, dengan melihat ayat-ayat Allah. Maka di masjid akan lebih ideal lagi ketika membaca ayat-ayat Allah, ayat-ayat kauliyah ataupun ayat-ayat kauniyah. Syekh Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan Al-Quran itu, beliau mengawalinya dengan kalamullah nazala bihi ruhul amin. Al-Quran itu adalah kalam-kalam Allah. Karena kalam-kalam Rasulullah itu berupa hadis. Kalam-kalam Allah yang bukan Al-Quran disebut sebagai hadis qudsi. Jadi sudah disterilkan, tidak akan bercampur sejak dulu sampai sekarang dan yang akan datang. Nah, karena itu Al-Quran bisa dihafal. Agama-agama lain itu nggak bisa menghafal kitab mereka. Sudah dialih bahasakan ke berbagai bahasa, itu semakin sulit dihafalkan. Tapi Al-Quranul Karim originalitasnya terjaga dari dulu sampai sekarang dengan bahasa Arab, jumlah hurufnya sama, jumlah suratnya sama, jumlah juznya sama, tidak berubah-berubah sehingga bisa dihafal. Para sahabat bisa menghafal Al-Quran, para alim ulama bisa menghafal Al-Quran, termasuk anak-anak kita juga bisa menghafal Al-Quran. Karena teks Al-Qurannya dipelihara keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu janji Allah dalam Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang memelihara Al-Quranul Karim. Kewajiban kita pada Al-Quran ada 5. 1, wajib mengimaninya. Yang kedua, wajib mempelajarinya. Yang ketiga, wajib mengajarkannya. Yang keempat, wajib menyebarkannya, mendakwahkannya, hatta melalui medsos. Yang kelima, wajib mengamalkannya atau menjadi empirisasi Al-Quranul Karim. Nah, Al-Quran itu oleh Syekh Abdul Wahab Khalaf dalam definisinya itu disebut al-muta'abbadu bitilawatih. Al-Quran itu bernilai ibadah ketika dibacanya. Sekalipun tidak tahu terjemahannya, tidak tahu tafsirannya, dibaca jadi ibadah. Nah, lebih ibadah lagi kalau tahu terjemahannya, faham tafsirannya. Nah, ini di zaman sekarang untuk memahami Al-Quran, baik itu terjemah ataupun tafsir, saya rasa tidak sesulit orang tua kita dulu di masa penjajah. Para alim ulama dulu yang hafal Al-Quran itu pulang ke Indonesia, ke tanah air, di masa penjajahan tidak membawa mushaf Al-Quran secara tertulisnya. Ketika mengajarkan Al-Quran juga mushaf Al-Qurannya sangat terbatas. Makanya semuanya serba dihafal. Serba dihafal. Nah, sekarang kalau mau tahu terjemahannya sudah gampang, terjemahannya banyak. Hanya memang tidak cukup terjemahan, Pak. Perlu ada tafsir dan perlu ada yang menjelaskannya. Karena misalkan begini, di terjemahan itu dalam bahasa Indonesia kita bisa bingung sendiri. Ada satu kata tapi artinya sama, atau 3 kata tapi artinya sama. Misalkan melihat. Di Al-Quran melihat itu bisa ro'a. Hadis menyatakan man ro'a minkum munkaron. Siapa yang melihat kemunkaran. Melihat juga artinya. Ro'a itu melihat. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu melihat juga. Ada nadhara. Afala yang duruna ilal ibli kaifa huliqat. Apakah engkau tidak melihat bagaimana unta diciptakan? Melihat juga. Ada basara wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah kamu tidak melihat pada diri masing-masing? Melihat juga. Lalu basara itu melihatnya apa? Nadhara melihatnya apa? Ro'a melihatnya apa? Nah, itu perlu ada tafsir dan kemudian ada mufasirnya yang menjelaskan. Nanti masuk tafsir tapi ternyata terjemah itu beda. Terjemah itu hanya mengalihkan bahasa, bukan menjelaskan. Kalau tafsir itu menjelaskan dan coraknya sangat banyak. Tafsir pertama oleh Tanwirul Mikbas oleh Ibnu Abbas itu disebut Tanwirul Mikbas, nama tafsirnya itu hanya mentakwil kata-kata Arab dengan kata-kata Arab lagi yang lebih mudah dipahami. Kemudian nanti ada tafsir bil maksur seperti tafsir yang ditulis oleh Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'anul Azim. Itu menjelaskan ayat dengan hadis dengan dasar pemikiran dulu ketika ayat itu ada dijelaskannya itu oleh baginda Nabi. Hadisnya, maka yang punya otoritas menjelaskan ayat itu ya Nabi, maka tafsirnya ada tafsir bil maksur, menerangkan ayat-ayat Allah dengan hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, karena ayat-ayat Al-Quran itu akan diterima oleh manusia,
untuk tatanan kehidupan bermasyarakat, maka ada yang disebut dengan tafsir adabul ijtimai, seperti tafsir Al-Marugi dan seterusnya. Kemudian karena yang punya otoritas absolut menjelaskan firman-Nya adalah pemilik firman itu, maka muncul tafsir Al-Maudu'i, menjelaskan ayat dengan ayat lagi. Nah itu diantaranya yang dipopulerkan di Indonesia itu oleh Prof. Quraisy Shihab, ya. Tafsir Al-Misbah itu sudah menggunakan pendekatan tafsir Maudu'i. Dan corak tafsir itu sampai tafsir Isyari, tafsir Falsafi dan seterusnya. Ada juga nanti tafsir yang modal sendiri. Modalnya at-tahwir, letah jeung bibir, nafsiran gua. Tapi hati-hati ya, kata Nabi, man fasarul Qur'an bi ra'yih falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan otaknya sendiri, itu siap-siaplah duduk di dalam neraka. Nah, karena itu ketika ada pemahaman yang aneh-aneh, itu pasti akan ditertawakan oleh umat Islam. Tiba-tiba kita juga tahu, oh ini tafsir sesat nih. Seperti dalam konten itu, puasa menang segala, ngerokok jeung dahar di berang dan sebagainya, itu pasti ketahuan. Kita yang tidak punya ilmu saja tahu, iya mah sesat ya. Begitu. Kenapa? Karena kita sudah punya sensor, taufik hidayah ya, selain ilmu dan amal. Lo tahu. Dulu saya begitu masuk ke Bandung Pak, kuliah di IAIN, ikut lomba pidato, panitianya itu ngerokok Pak, bulan Ramadan ngerokoknya ngelepus. Diprotes sama ibu-ibu yang official. Ini kan kegiatan Ramadan, masa panitianya tidak puasa? Itu dijawab, Pak, abdi ge puasa Bu, ngarokok hungkul da ngarokok mah jiga kekemu atuh. Asupkeun kana sungut kaluarkeun deui, tak kitu ngarokok mah. Masya Allah, kata saya macam-macam ternyata. Mudah-mudahan orang mah ulah nutut itu udah tekenging. Eta komo Pak, ngabuburit kade ulah bari nguseup, teu meunang. Nguseup bari ngopi. Teu karaos cenah abdi mah lah ngabuburit eta bari nguseup, bari ngopi, bari kana pop mie, karasa lapar cenah magrib aja gitu. Nah, ini betapa bijak Pak ajaran Islam itu kalau dipikir-pikir ya. Kalau kita puasa seperti puasa Daud saja, selang sehari, itu udah repot Pak. Mendingan sekaligus sabulan camplang kieu, tidak terlalu repot. Maka di bulan Ramadan ini saya himbau ibu-ibu jangan puasa Daud ya, puasa Ramadan saja. Eta ngeunah teuing urang puasa camplang main puasa Daud. Nanti saja puasa Daudnya di bulan 2 Ramadan. Nah, kalau puasanya seperti Sayyidatina Maryam juga berat. Ini nadartu lirrahmani sauman. Saumnya saum tidak berbicara apa teu ngomong-ngomong. Aduh, eta lamun puasa teu ngomong Pak. Sabangsaning dosen Ustad Mubalik ban ribu atuh. Teu disada teu ngomong-ngomong. Menahan lapar mah gampang Pak, tapi menahan tidak ngomong itu berat. Nah, karena itu puasa itu dalam bahasa Sangskerta kan upawasa, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bukan terfokus pada menahan haus dan lapar, tapi otak dan hati kita harus terus berorientasi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu hakikat puasa dan puasa yang hakiki. Levelnya ada 3. Yang pertama puasa syariat. Syari itu jalan. Nah ini bahasa Arab ya. Syari itu jalan. Torik itu jalan. Tamasya juga jalan. Apa bedanya? Syari itu jalan, tapi dalam arti yang pasif, identitas. Sehingga kalau terjadi dialog, fenentesakan, di mana kamu bertempat tinggal? Ana askunu pisari ahana sution. Saya bertempat tinggal fisari di jalan ahana sution, di jalan ahana sution. Jalan di situ berarti identitas alamat. Maka ada puasa identitas keislaman seseorang yang disebut dengan puasa syariat. Bagaimana bentuknya? Al-imsaku anil muftirat. Menahan dari hal-hal yang membatalkan. Apa yang membatalkan puasanya? Terkonsentrasi pada 3 hal, tidak banyak-banyak. Pertama, terkonsentrasi menahan makan dan minum. Makan, minum, 3 hal saja. Kita puasa kan dari awal begitu. Tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan syahwat sejak terbit sampai terbenam matahari. Itu sudah puasa syariat. Menunjukkan bahwa kita Islam, menurut rukun Islam itu, salah satu rukun Islam itu adalah saum di bulan Ramadan. Kalau tidak melaksanakan itu, berarti tidak punya alamat, tidak punya identitas. Disebut kafir lain, ya teh. Disebut Islam, oke, temiluan puasa, nah tidak punya alamat Pak. Jadi kalau kirim surat nggak nyampe itu ke situ. Yang kedua, torik juga berarti jalan. Sari tadi dalam bahasa Arab berarti jalan, torik juga jalan. Apa bedanya? Nah, Bapak Ibu yang pernah ikut haji atau umroh, kalau mau keluar masjid tuh, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, suka ada teriakan orang-orang Arab terutama dengan suara kencang. Torik, 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 torik. Sanes budeg dah teh. Torik, torik, jalan, jalan, jalan. Yang tadi sari juga jalan, tapi jalan dalam arti identitas, alamat. Yang sekarang torik juga jalan, tapi jalannya ini aktivitas, melangkahkan kaki ke depan.
torik. Tapi ulah aya ngajakan mah urang ngabuburit yuk, biasalah torik-torik jalan-jalan. Nah, beda lagi nanti jalan-jalan itu. Tidak bisa menggunakan term torik atau sari-sari. Ya. Nah, maka level kedua ada yang disebut dengan puasa torikot. Torik, ya. Puasa jalan yang melangkahkan kehidupannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Apa puasanya? Al-imsaku anil muftirat, menahan dari hal-hal yang membatalkan. Dari apa? Dari tidak makan, tidak minum, dan tidak hubungan syahwat, ditambah dengan puasa panca inderanya. Matanya berpuasa, lisannya berpuasa, pendengarannya berpuasa. Ketika berpuasa sudah berlaku filsafat nana. Tarasa omong-omongna, lamun lain omonginana, tarasa tingali-tingalina, lamun lain tingalieunana, tarasa denge-dengena, lamun lain dengeunana. Nah, ini sudah 5 tuh panca inderanya. Ada lagi pada level yang lebih tinggi, puasanya adalah puasa ma'rifat. Puasa ma'rifat bukan hanya menahan haus lapar dan panca indera, tapi sudah ke dalam. Menahan dan menjaga hatinya supaya tetap ingat Allah. Maka batal puasanya adalah ketika goplah. Goplah itu lupa Allah. Ketika lupa Allah dianggap sudah batal puasanya. Nah itu orang Ramadan dia ingat beli baju lebaran, ingat THR, hayang lepas pisan Allah nanti. Nah karena itu diikat supaya tidak seperti itu, supaya tegal leader di akhir Ramadan itu menjelang grand final ini. Itu dengan iktikaf diantaranya supaya lebih konsentrasi. Baginda Nabi dengan para sahabat mentradisikan iktikaf itu di penghujung akhir Ramadan. Karena memang godaan akhir Ramadan itu sangat berat. Mungkin awal-awal tarawih Masjid Baitul Hikmah ini penuh semuanya. Datang neraka masjid oge. Tapi pertengahan Ramadan sudah mulai, Pak. Rada capek, rada bosan, rada teka harti juga nanti. Nah ini Pak. Maka ada tradisi iktikaf di akhir Ramadan itu. Supaya justru lebih semangat lagi. Nah, ini puasa syariat, puasa torikat, puasa makrifat. Nah jangan sampai level yang keempat, puasa maksiat itu jangan. Nah, ngabuburit bari di lembur baheula ning santri ongkoh ngabuburit keur buka puasa tapi nu dicokotna jambu batu di kebon batur. Neger di balong batur. Nah, itu tidak boleh, Pak. Nah, anak-anak sekarang itu kasihan, Pak. Tidak seindah pada masa bapak-bapak yang kelahiran 70-an ke sana. Ngabuburit itu kalau zamannya kita-kita kan waduh penuh nuansa yang sangat estetik, Pak. Bisa berangkat ke hutan, bisa berangkat ke kebun, bisa berangkat ke kali, bisa bari nguseup di balong kolot. Bisa bari neger, bisa bari ngurek. Banyak alam itu bersahabat ikut meramaikan kegiatan puasa. Tapi ngabuburit anak-anak kita hari ini pasif, Pak. Pasti melihat TV, lihat handphone, atau memotoran ke jalan. Nggak ada indah-indahnya. Jadi kalau mau merasakan keindahan hidup pada masa lalu itu alhamdulillah kita pernah menikmatinya. Sekarang itu makanya kenapa orang itu individualis, keras, temperamen, karena memang alam sudah tidak bersahabat untuk menghibur hidupnya. Jadi wajar Pak lamun boga pamajikan babari galak segala macam alam pan. Geus teu amprok jeung endahna kembang anu seungit bari jeung warna-warni. Geus teu ningali endahna pare anu ngemplok hejo komo geus koneng. Geus teu ningali nu karena itu Pak, wajar otaknya itu beda. Jadi keras wataknya. Jeung pamajikan ge kudu nganggap wajar we ka salaki kunaon galak wae. Geus teu ningali kembang anu endah-endah. Lamun ningali kembang anu endah-endah malah pamajikan leuwih galak deh. Ini Bapak-bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada tradisi. Nah, tradisi ini tradisi baik yang banyak diungkapkan oleh Al-Imamul Ghazali. Kenapa kita terpengaruh oleh pemikiran baik filsafat, akidah ataupun tasawuf Al-Imamul Ghazali? Karena Islam di Indonesia ini sama seperti di Malaysia mayoritas sunnah wal jamaah atau sunni. Sunnah wal jamaah itu hadisnya pasti menerima hadis sahih Bukhari Muslim. Yang kedua fikihnya madhab yang 4, terutama madhab Syafi'iyah. Yang ketiga filsafat tasawufnya itu ke Al-Imamul Ghazali. Ya, maka amalan-amalan Al-Ghazali Hujatul Islam itu dipakai di kita. Ada tradisi memburu Lailatul Qadar ya, pada hari-hari atau malam-malam ganjil. Nah, ini apa sebetulnya Lailatul Qadar itu? Ya, Al-Qur'annya surah Al-Qadar inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu sesungguhnya dia telah menurunkan. Yang turunkan itu adalah Al-Qur'an. Dipahamkan dari ayat syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an
yaitu pada tanggal 17 Ramadan ketika Nabi berhalwat di Gua Hiro. Kemudian pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kemudian berulang, ada yang menyebut pada tiap tanggal 17 Ramadan, ada pada malam-malam tertentu menurut teori Al-Imam Al-Ghazali, malam diturunkannya Al-Qur'an. Siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar itu seperti ayatnya tadi, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Dia menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuknya. Tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, dia menjadikan Al-Qur'an sebagai hudan, sebagai petunjuk dalam hidup dan kehidupannya. Nah, kendati demikian, Allah sudah menurunkan hidayah pada manusia itu 5 hidayah sekaligus. Hidayatul Ghorijah berupa kelahiran, Hidayatul Hawasi dianugerahi panca indera, Hidayatul Akli memiliki akal, pikiran, Hidayatul Din punya potensi beragama, dan Hidayatul Taufik potensi untuk mengamalkan agamanya. Nah, itu 5 hidayah yang diberikan Allah kepada manusia. Nah, ketika dia mendapatkan Lailatul Qadar atau untuk mendapatkan Lailatul Qadar, maka upaya yang pertama adalah hudan, menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk. Yang kedua, bayin. Al-Qur'an menjadi penjelas terutama antara hak dengan yang batil. Jadi kalau beradu antara kemaslahatan menurut logika dengan kemaslahatan menurut Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa taala, dia akan utamakan firman Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan al-ma'ruf. Ma'ruf itu mastahsana bihi syar' wal aqlu. Sesuatu yang baik menurut akal dan baik menurut syariat. Tapi kalau ada yang baik menurut akal tapi tidak baik menurut syariat, maka yang diutamakan adalah syariat. Yang menurut syariat. Contoh dulu kan ada SDSB, Pak. SDSB itu menurut akal baik gitu. Bisa jadi sponsor olahraga, bisa mungkin membantu doa apa begitu dan lain sebagainya. Tapi ada unsur ada unsur judinya atau bahkan itu termasuk judi, maka itu buruk menurut syariat, harus ditinggalkan. Nah, kemarin yang Crazy Rich itu yang investasi bodong, kalau dari sisi untuk memberantas pengangguran, meningkatkan taraf ekonomi, saya Pak. Tapi kan ketika ada unsur merugikan orang lain, unsur spekulasi, ini judi, apalagi ada penipuan, itu menjadi tidak baik menurut syariat, maka kita mengutamakan syariat. Nah, ini yang diutamakan. Kemudian hudan, bayin, furqon, menjadi pembeda yang jelas antara hak dengan yang batil. Nah, ini tanda-tanda mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau kita sudah bisa menjadikan Al-Quran sebagai hudan, bayin, dan furqon, maka kita dipastikan itu yang mendapatkan Lailatul Qadar secara substantif ya. Sedangkan tanda-tanda alam itu interpretasi dari beberapa ayat. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu nampak tenang, tidak hujan, siangnya juga tidak terlalu panas. Itu interpretasi dari ayat itu. Sangat boleh jadi tanda-tanda alamnya seperti itu. Tapi sangat boleh jadi kalau musim hujan kan tidak seperti itu. Masalah Lailatul Qadarnya tidak turun gara-gara hujan atau pakai pawang dulu gitu. Ya, jadi mungkin ada yang termotivasi iktikaf di penghujung Ramadan itu karena mengejar Lailatul Qadar. Ya, tetapi saya yakin kalau baginda Nabi dengan para sahabat iktikaf di masjid di penghujung Ramadan itu tidak karena mengejar Lailatul Qadar, tapi karena menjaga konsentrasi ibadah kepada Allah supaya lebih baik dan rindunya tidak mau ditinggalkan oleh Ramadan. Mudah-mudahan pada malam ini ibu bapak sekalian iktikaf di masjid di Baitul Hikmah ini. Berapa lama iktikaf itu? Itu ada yang menyebutkan 10 hari, ada yang menyebutkan sekian hari saja, ada yang menyebutkan sekian jam saja. Hanya saya tidak akan menyebutkan sekian jamnya, saatan. Nanti bapak-bapak udah kesini langsung balik lagi. Mus iktikaf orang biasa kedeng saatan. Beliau sangat bijak ya, tidak menyulitkan untuk beriktikaf sehari penuh atau sekian hari. Kalaupun itu diambil ya itu sudah tingkatan level advance. Tapi kalau abdi mah atas iktikafna sabar alami neme setengah jam itu. Ya untuk ukuran yang hengker daripada tidak sama sekali atau saya. Nah itu jadi jangan disalahkan ukuran imannya seperti itu. Seperti taraweh yang 11 ya. Sudah 11 suratnya pendek-pendek. Kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan 23 dengan surat yang panjang-panjang. Tapi kalau itu dipraktekkan bukan maslahat Pak, jadi madarat kalau di sini. Imam hafal 30 juz, 1 rakaat 1 juz Pak. Insya Allah Pak beki eueuh we nu miluan berjamaah teh meureunna. Di bare kulhu ge jeung kuliah laleungitan. Jadi ukuran-ukurannya disesuaikan memang ala qadri ukulihim.
tidak memaksakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Loba dalil pikeduleun mah pokona Qur'anna geus lengkap. Jadi nu kedul ibadah aya dalilna la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, kemudian kalau misalkan dulu ada 3 sahabat ya yang ingin mengungguli ibadah Nabi, spiritnya bagus. Yang seorang menyatakan, "Ya Rasulullah, hamba ingin mengungguli ibadahmu dengan cara berpuasa sepanjang masa." Sahabat yang satu lagi menyatakan, "Ya Rasulullah, hamba ingin sholat malam dan tidak akan pernah tidur setiap malam." Yang satu lagi menyatakan, "Ya Rasulullah, hamba tidak akan menikahi perempuan secantik apapun wanita itu." Dia kira akan dipuji oleh baginda Nabi, malah Nabinya marah, Pak. "Innila ahsakum wa atqakum billah." Ingat, sesungguhnya aku paling takwa kepada Allah, paling takut kepada Allah. Lakin asum wa uftir, aku berpuasa, aku pun berbuka puasa. Wa usolli wa arkud, aku salat malam tapi aku pun istirahat malam. Wa atajawajun nisa, dan aku pun menikahi perempuan. Faman rogiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang ibadah tidak sesuai dengan contohku, kata Nabi, itu bukan umatku. Apa artinya? Nabi itu mengajarkan ibadah dengan memperhatikan unsur kemampuan fisik kita. Jadi malahan indahnya sunnah menyegerakan buka puasa, Pak. Ini sunnah yang paling enak. Sudah perut lapar, tenggorokan juga haus. Sunnah menyegerakan buka puasa. Atau begitu huang adan deh. Ngestilu siki tah bala-bala teh. Sunat eta tadi. Coba kalau baginda Nabi mengajarkan untuk ukuran keimanan beliau dan para sahabat, sunnah mengakhirkan buka puasa. Wah nyiksa ka urang Cipadung itu. Datang maghrib urang teh nahan lapar jeung haus kan, datang isya nahan keneh. Datang resnya taraweh masih bertahan karena ingin mengejar sunnah mengakhirkan buka puasa. Itu tidak manusiawi. Keur lapar, kudu nahan tuluy lapar, wah nyiksa apa. Beuki loba meureun rumah makan anu suku sapotong teh lamun kitu mah. Sunnah mengakhirkan sahur, Pak. Supaya sisa makanan tersisa panjang di waktu siang. Sunnah mengakhirkan sahur, coba kalau ada ajaran. Sunnah mengawalkan sahur. Jam segini kita makan sahur, Pak. Datang isukan, ba'da subuh lain ba'da subuh. Itu repot. Nah ini mudah-mudahan ajaran baginda Nabi yang demikian disesuaikan dengan kemampuan umatnya, dengan dasar cinta dan kasih sayangnya beliau ruhama ubainahum kepada kita semua. Tidak ada ibadah yang tidak mungkin dilakukan, tidak ada ibadah yang sulit untuk kita laksanakan, dan tidak ada amalan-amalan yang memberatkan kepada kita. Tinggal kita mau melaksanakannya. Kalau ada ungkapan naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang yang puasa adalah ibadah, asal puasa. Kalau tidak puasa tidak ibadah. Wasum tuhu tasbihun, diamnya menjadi tasbih meskipun tidak membaca subhanallah, tapi diamnya saja, tidak gosip, tidak ngomongin orang, itu tasbih. Kemudian wa amaluhu mudha'afun, amal ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Wa du'auhu mustajabun, dan doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzanbuhu maghfurun, dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu, Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik buat kita sebagai bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekian, mohon maaf atas segala hilaf dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.